Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP CT Mekar. Namun sebelum sampai kepada ayat renungan pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau selalu menyertai kami di setiap lini kehidupan kami. Terlebih Tuhan, di pagi hari ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberikan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, kiranya jadikanlah juga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga Tuhan, agar nama-Mu semakin dimuliakan di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, kami rindu dan haus akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat menjadi pedoman pembelajaran di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi ayat renungan pada hari ini di tanggal 15 April 2025, yaitu tertulis dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21. Keluaran pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-21, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mungkin firman Tuhan kali ini sudah tidak asing lagi di dalam iman kita, di dalam pengajaran kekristenan kita, seputar tiang awan dan tiang api ini, yang dimana cerita ini mengkisahkan sebuah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yang dimana Tuhan dalam nats ini selalu menyertai mereka dan membimbing mereka di setiap perjalanan mereka. Bapak Ibu, tiang awan dikatakan dan tiang api di sini adalah sebuah simbol bahwa Tuhan menuntun mereka, bahwa Tuhan memberikan rohnya kepada mereka untuk memberikan mereka terang, keamanan, dan menjauhkan mereka dari panasnya padang gurun pada saat itu. Dan dari sini jelas Bapak Ibu, bahwa penyertaan Tuhan itu tidak terbatas oleh waktu, karena Tuhan Dia selalu menyertai, memberikan berkat-Nya, dikatakan dalam nats ini baik siang maupun malam. Dan dengan jelas bahwa Tuhan selalu ambil adil di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, dan juga Tuhan memelihara di segala perjalanan umat-umatnya kepada orang-orang yang taat kepada Dia. Ketaatan orang dalam nats ini menggambarkan juga berkat yang melimpah yang Tuhan berikan, yang dimana bangsa Israel mau dituntun oleh Tuhan sehingga mereka memperoleh keselamatan, memperoleh berkat dari Tuhan. Namun kalau mereka tidak mendengarkan atau taat kepada Tuhan, mungkin saja mereka akan kepanasan, bahkan akan gelap-gelapan di saat mereka berjalan ke tanah perjanjian di waktu malam hari maupun di siang hari. Namun karena mereka taat kepada Tuhan, mereka menjadi memperoleh berkat yang daripadanya, dan mereka juga disertai Tuhan. Dan kalau di saat ini juga Bapak Ibu, tiang awan dan tiang api itu disimbolkan sebagai Roh Kudus yang selalu menyertai kita, yang selalu menuntun kita, mengajar kita di dalam setiap tindakan kita, di dalam setiap perkataan kita, perbuatan kita. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Dan itulah salah satu bentuk wujud kasih Tuhan kepada para orang-orang, kita semua umat manusia yang percaya kepadanya. Bahkan jelas juga
di waktu proses penebusan dosa itu. Dia rela mati disalibkan di kayu salib hanya untuk menebus dosa manusia. Oleh sebab itu, apa yang ingin disampaikan firman Tuhan pada hari ini pada kita, mari saudaraku, kita selalu mengucap syukur. Mari kita selalu taat kepada Tuhan. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan yang menyukai hati Tuhan. Dan juga mari kita ketergantungan kepada Tuhan. Kalau kita ketergantungan pada Tuhan, maka kita pasti akan melakukan semuanya ajaran-ajaran, perintah-perintah Tuhan yang Tuhan senangi. Dan kalau kita ketergantungan pada Dia, kita juga akan meniru bagaimana perbuatan Dia. Dan Tuhan juga nanti akan menjadi role play dalam hidup kita, sehingga kita tetap di jalan yang benar. Dan Tuhan juga semakin dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari tetap bersyukur, taat, dan ketergantungan kepada Dia, agar Tuhan dapat memberikan berkat-Nya yang melimpah kepada kita orang-orang yang benar-benar percaya kepada Dia. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.